Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek kedua yang sudah kami buat. Perkenalkan, nama saya Abigail. Nama saya Selin. Nama saya Gwen. Berikut adalah SBK. Kami menyanyikan lagu buatan kami yang berjudul Semangat di Pagi Hari. Selamat menyaksikan video yang kami buat. Saat mentari mulai menyapa, cahaya pagi bersinar ceria, bangkit dari mimpi yang indah. Hari ini semangat membara, langkah kaki mantap melangkah, kejar mimpi hingga ke puncaknya. Tak ada yang bisa hentikan semangat dalam jiwa kita. Mari kita nyalakan semangat pagi, hadapi dunia dengan berani. Jangan pernah ragu dan berhenti, kita pasti bisa raih mimpi. Mari kita nyalakan semangat pagi, hadapi dunia dengan berani. Jangan pernah ragu dan berhenti, kita pasti bisa raih mimpi. Berikut adalah BK. Tantangan teknis apa yang kamu hadapi saat membuat lagu dan membuat video di aplikasi editing video, dan bagaimana cara mengatasinya? Kami sekelompok merasa kesulitan saat mencari nada. Kita bertiga mengatasinya dengan cara kita tetap belajar, mencari, dan bertanya kepada Bu Edri. Bagaimana keterampilan yang kamu latih di proyek ini, misalnya kerja tim, berpikir kreatif, atau menggunakan software, bisa berguna di masa depanmu? Di proyek ini, kita bisa lebih bekerja sama dengan sesama, dan itu sangat bermanfaat di masa depan kita karena di lingkungan luar. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang-orang, dan kita akan bertemu banyak orang yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa membaur dengan lingkungan, dan salah satu caranya adalah dengan bekerja sama. Selanjutnya IPS. Si Barani menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan asli yang lahir dari masyarakat, bersumber dari nilai budaya luhur, dan digunakan menata kehidupan sosial. Menurut Aprianto, kearifan lokal adalah sekumpulan nilai yang diciptakan, dikembangkan, serta dilestarikan masyarakat untuk menjadi tuntunan hidup. Yang kedua, jelaskan 2 contoh kearifan lokal yang berhubungan dengan pangan lokal. Papeda adalah makanan khas Papua. Bahan utamanya yaitu tepung sagu yang mengartikan kebersamaan, maka sering disajikan saat acara adat maupun sehari-hari. Alat memasak papeda ada 2 cara, tradisional dan modern. Kalau tradisional, alat utamanya adalah panci tanah liat. Lalu yang modern menggunakan panci logam. Langkah pertama membuat papeda yaitu larutkan sagu dengan air dingin lalu aduk dengan rata. Rebus air sampai mendidih, kemudian tuang perlahan ke dalam larutan sagu sambil diaduk dengan cepat. Aduk terus sampai adonan kental, lengket, dan bening. Tambahkan sedikit garam, lalu jadi papeda. Teknik memasak papedanya yaitu dengan cara direbus. Saat zaman dulu, sagu menjadi sumber karbohidrat untuk mengganti beras. Karena di daerah tersebut padi sulit tumbuh. Pohon sagu yang banyak tumbuh di hutan lalu dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi tepung dan jadi. Udang selingkuh adalah makanan khas Papua. Udang selingkuh memakai udang jenis lobster air tawar. Udang ini biasa disajikan pada acara adat, biasanya memakai alat tradisional dan modern. Jika tradisional menggunakan tungku kayu besar, lalu modern menggunakan kompor gas. Langkah-langkah untuk memasak udang ini sederhana. Dengan tumis bawang merah dan putih sampai harum. Lalu tambahkan serai dan daun jeruk, jahe, dan cabai. Lalu masukkan udang dan tumis sampai berubah warna. Tuang santan cair sedikit atau pelan-pelan. Beri garam dan gula. Masak dengan api kecil sampai kuah mengental menjadi udang matang atau merah. Teknik memasak udang selingkuh dengan cara direbus
sampai jadi. Dari dulu, udang selingkuh ditangkap di sungai-sungai dan mengolahnya sebagai lauk. Nomor 3. Jelaskan 3 cara menjaga kearifan pangan lokal di daerah tersebut. 1. Melestarikan dan mengonsumsi makanan tradisional agar tetap dikenal masyarakat. 2. Mewariskan pengetahuan tentang resep dan cara pengolahan pangan lokal terhadap generasi muda. 3. Mendukung petani dan produk lokal dengan memberi hasil pangan dari daerah sendiri. 4. Berikut adalah gambar lobster dan papeda. Berikut PPKN, lingkungan keluarga, hak. 1. Setiap anggota keluarga dapat memperoleh makanan sehat dan bergizi dari pangan lokal. 2. Berhak mendapat pengetahuan tentang cara mengolah pangan lokal dari keluarga. 3. Semua orang di keluarga mampu menikmati keberagaman pangan lokal sebagai dari budaya keluarga. Kewajiban. 1. Orang tua mengenalkan dan melestarikan pangan lokal dalam menu sehari-hari. 2. Orang tua mendukung anggota keluarga dalam memilih pangan lokal. 3. Orang tua mengajarkan anak-anak pentingnya menghargai dan menjaga keberlanjutan pangan lokal. Lingkungan sekolah. Hak. 1. Setiap murid memiliki hak memperoleh pendidikan tentang pentingnya pangan lokal. 2. Murid mendapat fasilitas atau kegiatan sekolah yang mengenalkan pangan lokal seperti lomba, bazar. 3. Berhak mendapat kesehatan dan keamanan dari sekolah dalam program kantin sekolah. Kewajiban. 1. Siswa mengikuti pembelajaran dan kegiatan yang mengajarkan tentang pangan lokal. 2. Wajib mendukung program sekolah dalam mempromosikan pangan lokal. 3. Semua orang yang di sekolah menjaga sikap menghargai pangan lokal sebagian dari budaya daerah. Lingkungan masyarakat. Hak. 1. Masyarakat mengakses dan membeli pangan lokal dengan harga terjangkau. 2. Orang banyak mendapat manfaat dari hasil pertanian, perikanan, atau peternakan lokal. 3. Semua komunitas ikut serta dalam kegiatan membudidayakan pangan lokal. Kewajiban. 1. Rakyat atau pemerintah mendukung petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal dengan membeli produk mereka. 2. Penduduk menjaga kelestarian alam agar pangan lokal tetap terjaga. 3. Wajib berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau budaya yang mempromosikan pangan lokal. Selanjutnya IPA. Produk inovasi yang kami buat adalah klepon isi keju. Klepon biasanya diisi gula, aren. Karena produk bioteknologi kami adalah keju, maka kami membuat inovasi menjadi klepon isi keju. Proses fermentasi keju melibatkan penggunaan bakteri asam laktat atau BAL untuk mengubah gula susu laktosa menjadi asam laktat yang menurunkan pH susu dan menyebabkan protein kasein menggumpal menjadi dadi. Dadi ini kemudian dipisahkan dari cairan whey. Dan lalu penambahan rennet serta proses pematangan atau aging. Terbentuklah keju dengan tekstur, rasa, dan aroma yang khas. Mikroorganisme yang utama yang membantu fermentasi keju adalah bakteri asam laktat atau BAL, seperti Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus. Perubahan utama pada keju bioteknologi meliputi pengasaman, koagulasi, atau penggumpalan protein susu dengan enzim rennet, pemisahan dadi dan whey, penggaraman, serta pematangan. Keju lebih kaya protein, lemak, kalsium, dan vitamin dibanding susu segar karena nutrisinya terkonsentrasi, namun keju juga bisa mengandung garam tinggi dan lemak jenuh, sehingga mengonsumsi yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi kesehatan jantung. Jika dikonsumsi secara seimbang, keju akan mendukung kesehatan tulang, otot, dan memberi energi bagi tubuh. Selanjutnya English. We're making a video about procedural techniques about making cheese. I want to show you our procedural video. Enjoy. Good morning, teachers and our friends. We are from Group 4. I'm Gwen. I'm Celine. I'm Abigail. And we will be making a video about making cheese. We are making cheese because the ingredients are few and easy. The purpose of this video is to show you how to make cheese and the result.
The tools and the ingredients are milk, rennet enzyme, vinegar, a pan, a spoon, and a strainer. First, pour the milk into a pan and heat the milk until it boils slightly. Second, turn off the heat and add the rennet enzyme and vinegar. Then stir gently until lumps appear. Wait 5 to 10 minutes until the milk clumps appear. Strain the lumps from the milk and squeeze until there is no water left in the cheese. Add the salt into the whey, cook the curd for 5 minutes. After reheating the curd, squeeze it again and stretch it. After being squeezed, the cheese is ready to be served or put in the refrigerator. Thank you. Bahasa selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Teks prosedur. Cara membuat klepon isi keju. Menjelaskan langkah pembuatan keju dan klepon isi keju dengan memanfaatkan hasil bioteknologi berupa keju dan sebagai isian dari klepon. Tujuan pembuatan klepon isi keju adalah untuk menghasilkan makanan tradisional Indonesia yang lebih inovatif dan dengan membadukan cita rasa manis gurih dari klepon dengan kelezatan keju. Klepon biasanya diisi oleh gula aren, tetapi kami akan memberikan langkah-langkah membuat klepon dengan isian keju. Alat dan bahan untuk membuat keju. Alat: panci, saringan, sendok, wadah, dan piring. Bahannya adalah susu murni 1 liter, enzim rennet, dan cuka. Bahan untuk membuat klepon isi keju: tepung ketan 100 gram, tepung beras 20 gram, pasta pandan setengah sendok makan, keju, air 100 ml. Langkah-langkah membuat keju. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, panaskan susu sehingga suhu sekitar 40-45 derajat Celcius. Ketiga, masukkan enzim rennet dan cuka ke dalam susu dan aduk perlahan hingga muncul gumpalan. Keempat, potong gumpalan. Potong gumpalan menjadi potongan kecil, kemudian aduk perlahan agar whey mudah keluar. Lalu panaskan kembali gumpalan keju di sisa whey. Lakukan penyaringan, angkat curd, taruh di saringan dan saring hingga whey keluar. Beri garam. Taburkan garam di permukaan keju atau rendam di sisa whey. Kemudian simpan keju di tempat sejuk selama beberapa hari untuk menghasilkan keju matang. Terakhir, keju siap disajikan. Langkah-langkah membuat klepon isi keju. Pertama, campurkan tepung ketan dan tepung beras. Kemudian masukkan gula dan air. Kedua, aduk adonan hingga kalis. Lalu bentuk adonan menjadi bulat dan pipihkan. Keempat, masukkan potongan kecil ke dalam adonan. Lalu bulatkan kembali adonan hingga tertutup dengan. Lalu masak air hingga mendidih dan masukkan adonan yang sudah dibulatkan dengan isi keju yang diisi keju. Kemudian angkat klepon jika sudah mengambang di atas air yang mendidih. Taburkan parutan kelapa di atas klepon siap disajikan. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita dapat membuat keju sederhana dari susu murni serta mengolahnya menjadi inovasi makanan berupa klepon isi keju. Kita dapat melestarikan makanan tradisional seperti klepon isi keju tidak hanya memberikan rasa baru yang lezat, tetapi menunjukkan bahwa makanan lokal bisa dikreasikan agar semakin digemari oleh semua kalangan. Membuat klepon isi keju bermanfaat untuk melestarikan makanan tradisional, menghadirkan inovasi rasa yang unik, menambah nilai gizi dari keju. Ayo coba bikin klepon isi keju di rumah dengan mengikuti langkah-langkah di atas ini. Selanjutnya adalah matematika. Kita menggunakan cara Pythagoras, yaitu D kuadrat sama dengan setengah dikali S kuadrat tambah S kuadrat. S-nya adalah 6 cm, jadi kita masukkan. Jadi D kuadrat sama dengan setengah dikali 6 kuadrat tambah 6 kuadrat. 6-nya dikuadratin, jadi D kuadrat sama dengan setengah dikali 36 tambah 36. Jadi D kuadrat sama dengan setengah dikali 72. Kuadratnya dipindahin ke 72, jadi akar 72 kali setengah.
Sama dengan 72 akar 72 disederhanain jadi 6 akar 2 kali setengah sama dengan 3 akar 2. Jadi 3 akar 2 dikali 5. Kenapa dikali 5? Karena kita hanya menggunakan setengah persegi. Jadi 15 akar 2. 15 nya dimasukin ke akar jadi akar 225 dikali akar 2 sama dengan akar 450. Kita menggunakan cara menghitung akar menggunakan perkiraan. Akar 450 ada di antara akar 441 dan akar 484. Jadi 450 dikurang 441 sama dengan 9. 484 dikurang 441 sama dengan 43. Akar dari 441 sama dengan 21. Jadi 219 per 43. 9 dibagi per 3 sama dengan 0,209. Karena angka ketiga lebih besar dari 5, maka kita buatkan menjadi 1. Jadi D sama dengan 21,21 cm. Agama. Santo Fransiskus dari Assisi dikenal sebagai seorang kudus yang sangat mencintai alam dan semua ciptaan Tuhan. Ia menganggap bumi, air, udara, hewan, dan tumbuhan sebagai saudara dan saudari yang harus dijaga. Salah satu kisahnya adalah saat ia menjinakkan serigala di kota Gubbio dengan ajakan hidup damai bersama manusia, serta saat dia berkhotbah dengan burung-burung agar memuji Sang Pencipta atas anugerah alam yang indah. Dari teladan Fransiskus, kita belajar bahwa menjaga lingkungan hidup, merawat hewan, dan melestarikan alam merupakan wujud syukur kita kepada Tuhan atas karunia ciptaannya. 1. Makna persahabatan dengan alam. Persahabatan bukan hanya hubungan antar manusia, tetapi juga tertarikan dengan ciptaan lain. 2. Nilai yang dapat dipetik dari Santo Fransiskus: kasih dan kepedulian. Ia tidak memandang hewan atau tumbuhan sebagai sesuatu yang rendah, tetapi sama-sama ciptaan Tuhan. 3. Relevasi bagi kehidupan sekarang. Lingkungan rusak karena penebangan hutan, polusi, sampah plastik, dan pemburuan liar. Jika manusia hanya mengeksploitasi alam, akan balas dengan bencana. Ensiklik Paus Fransiskus Laudato Si, artikel 84 dan 85. Artikel 84. 1. Setiap makhluk ciptaan memiliki arti dan tujuan. Tidak ada yang sia-sia dalam rencana Allah. Maksudnya adalah kita diajak untuk menghormati seluruh ciptaan karena semuanya memiliki nilai di hadapan Tuhan, bukan hanya manusia saja. Analisis. Jika setiap makhluk memiliki arti dan tujuan, maka membangun persahabatan dengan alam berarti menghargai semua ciptaan tanpa memandang besar atau kecil. Seperti sahabat yang harus diperlakukan dengan kasih dan hormat. Alam pun perlu dijaga, bukan dieksploitasi. Persahabatan ini menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan. 2. Alam semesta, termasuk tanah, air, gunung, dan segala materi, adalah sarana Allah menyatakan kasih-Nya. Maksudnya adalah kita bisa merasakan kehadiran Allah lewat keindahan dan keberadaan alam, sehingga alam perlu dirawat dan dijaga. Analisis. Alam bukan hanya benda mati, tetapi media yang menyampaikan kasih Allah. Dengan menyadari hari ini, kita akan lebih mudah merasa dekat dengan alam, sama seperti kita dekat dengan sahabat yang selalu menguatkan. Persahabatan dengan alam berarti membuka diri untuk merasakan kehadiran Tuhan melalui gunung, sungai, tumbuhan, dan udara yang kita hidup setiap hari. Artikel 85. Pertama, alam semesta adalah kitab yang ditulis Allah. Huruf-hurufnya adalah ciptaan-ciptaan yang beraneka ragam. Maksudnya adalah melalui ciptaan Allah ingin menyampaikan pesannya, sehingga kita diajak merenungkan dan membaca tanda-tanda kehadiran di alamnya. Maksudnya adalah melalui ciptaan Allah ingin menyampaikan pesannya, sehingga kita diajak merenungkan dan membaca tanda-tanda kehadirannya di alam. Analisis. Jika alam semesta adalah kitab Allah, maka membangun persahabatan dengan alam berarti belajar membaca dan memahami bahasa kasih Tuhan yang tertulis dalam gunung, sungai, bunga, hewan, hingga udara yang kita hirup. 2. Setiap makhluk dari yang besar sampai kecil adalah sumber keagungan dan keheranan. Maksudnya adalah kita harus belajar bersyukur dan kagum atas segala ciptaan, bukan hanya indah atau besar,
tetapi juga yang kecil dan sederhana. Analisis setiap ciptaan, baik yang besar maupun kecil, adalah alasan untuk kagum dan bersyukur. Dengan sikap ini, manusia belajar menghormati alam tanpa membeda-bedakan. Pohon besar yang menuduhkan sama berharganya dengan bunga kecil yang tumbuh di tepi jalan. Persahabatan dengan alam tumbuh ketika kita menerima dan mencintai keanekaragaman ciptaan, seperti kita menghargai perbedaan pada sahabat manusia. 3. Manfaat persahabatan dengan alam. Bagi manusia, Allah yang terjaga menyediakan udara segar, air bersih, pangan, dan keseimbangan iklim. Bagi alam, manusia ikut menjaga keberlangsungan makhluk hidup lain sehingga tercipta keseimbangan ekosistem. Analisis persahabatan dengan alam bukan hanya bermanfaat bagi manusia, tetapi juga bagi keberlangsungan bumi itu sendiri. Alam menjaga manusia, manusia menjaga alam. Itulah inti keseimbangan ekologi sekaligus panggilan spiritual untuk hidup selaras dengan ciptaan. Kejadian 1 ayat 26-31. Kejadian 1 ayat 28 adalah ayat dari Alkitab yang menyatakan bahwa Allah memberkati manusia dengan perintah untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi dan menaklukkan bumi, serta berkuasa atas makhluk ciptaan lainnya. Ayat ini menceritakan tugas manusia sebagai pengelola dan penguasa atas bumi dan segala isinya yang harus dilakukan dengan tujuan menghidupkan kerjaannya di bumi dan memuliakan Tuhan. Tugas manusia adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Manusia ditugaskan untuk memperluas keturunan dan mengisi bumi sehingga ciptaan Tuhan dapat berkembang dan memenuhi rencananya. Yang kedua, memenuhi dan menaklukkan bumi. Tugas ini berarti manusia harus mengelola, menargetkan bumi serta isinya. Kata menaklukkan di sini lebih menyiratkan studi dan pengelolaan yang bertanggung jawab, bukan dominasi yang merusak. Yang ketiga, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia memiliki wewenang atas ikan di laut, burung di udara, dan segala binatang yang bergerak di bumi, mengelola mereka untuk kemaslahatan dan kemuliaan Tuhan. Refleksi. Proses pembuatan keju dan inovasi kroponisi keju mengajarkan kita bahwa ilmu, pengetahuan, tradisi, dan kreativitas dapat berjalan bersama dengan kesabaran dan ketekunan. Sesuatu yang sederhana bisa berubah menjadi bernilai tinggi. Begitu pula dalam hidup, kita dipanggil untuk merawat tradisi, mengolah bakat, dan berinovasi agar memberi manfaat bagi banyak orang. Selanjutnya adalah informatika. Berikut adalah hasil sertifikat yang sudah kami buat. Berikut adalah PJOK. Jangan lompat. Tangannya ayo, gerak. Dua detik. Ayo Abigail. Semangat satu tank, please. 28. 30 detik lagi. Ayo. 15 detik lagi.
itu bisa. Simbangan ini ngambilnya. Bu, nggak apa-apa sekali bisa. Berarti nggak apa-apa sekali. Kamu udah lakukan satu usaha dirinya. 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Oke, kakinya dapat. 10 detik. 14, 20, 25. Kelompok berikutnya sekarang 30, 35, 45, 50, 'Nice'. Selanjutnya adalah PKT. Kelompok kami mengambil 2 CC5+, yaitu Conviction dan Creativity. Pertama, kami memilih Conviction karena kami mempunyai daya juang untuk menyelesaikan tugas bersama. Lalu kita juga memilih Creativity. Tentunya juga ada alasan, karena saat kita mengerjakan tugas, kita butuh kreativitas dan ide-ide kita. Yang terakhir adalah kesimpulan. Cara kita mengembangkan pangan lokal untuk masa depan global yaitu dengan menginovasikan produk, meningkatkan kualitas dan standar internasional, membangun branding yang kuat serta memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan pemasaran. Sekian, terima kasih dari presentasi kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.